PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi IPA saya, yaitu tentang konduktor dan isolator. Yang pertama, saya akan memaparkan peta konsep sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada pengertian tentang konduktor dan isolator. Yang pertama, pengertian tentang konduktor. Konduktor adalah benda atau zat yang memiliki sifat dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolator. Isolator adalah benda yang tidak bisa atau sulit digunakan untuk menghantarkan arus listrik dan panas. Dengan kata lain, isolator merupakan penghambat aliran listrik dan penghambat panas. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada bahan penyusun konduktor dan isolator. Yang pertama yaitu logam, yaitu panci, contohnya penggorengan atau bagian setrika yang terbuat dari bahan logam. Ada beberapa jenis logam yang banyak digunakan untuk pembuatan seperti panci, penggorengan, atau bagian pada setrika, yaitu ada besi, aluminium, dan tembaga. Sebab logam, besi, aluminium, dan tembaga itu merupakan bahan penghantar panas yang baik atau konduktor panas. Kemudian yang kedua yaitu ada kaca. Di sini saya membawa contoh benda yang terbuat dari bahan kaca, yaitu gelas kaca. Nah, jika ujung sebuah batang kaca dipanaskan, ujung lainnya akan tetap dingin. Dalam hal itu disebabkan karena kaca tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau bisa kita sebut dengan isolator. Kemudian yang ketiga yaitu ada kayu. Nah, saya membawa contoh yaitu gagang sundip. Berbagai gagang sundip itu terbuat dari kayu. Hal tersebut bertujuan agar panas dari minyak goreng saat kita menggoreng suatu makanan itu tidak menjalar ke tangan kita. Namun ada juga sebuah sundip yang sepenuhnya terbuat dari kayu, yaitu seperti yang saya bawa ini contohnya. Sebab kayu merupakan suatu penghantar panas yang buruk atau sulit menghantarkan panas, yaitu kita sebut dengan isolator. Kemudian yang keempat itu ada kain. Di sini saya membawa contoh serbet. Nah, serbet digunakan untuk memegang panci yang panas. Sebab serbet itu semuanya terbuat dari kain yang dapat menahan panas, karena sifat kain merupakan penghantar panas yang kurang baik atau bisa kita sebut dengan isolator. Selanjutnya yang kelima yaitu ada plastik. Pada semua benda yang terbuat dari bahan plastik, yakni guna untuk menahan panas. Misalnya pada sebuah tatakan gelas atau pegangan panci, semuanya merupakan contoh sebuah benda yang terbuat dari plastik dan dapat menahan panas. Sebab plastik merupakan bahan isolator. Di sini saya membawa contoh benda yang terbuat dari plastik, yaitu gelas plastik. Baiklah, setelah mengetahui apa itu konduktor dan isolator serta contoh benda yang merupakan dari konduktor dan isolator, di sini yang selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi benda konduktor dan isolator yang berada di rumah. Yang pertama yaitu ada wajan. Di sini saya benda yang ada di rumah yaitu sering kita jumpai, yaitu ada wajan. Wajan adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Wajan selalu berada di dalam rumah. Nah, ini wajan digunakan ibu memasak. Kemudian wajan itu dapat menghantarkan panas dengan baik karena wajan merupakan benda konduktor atau dapat menghantarkan panas yang baik karena wajan terbuat dari logam dan aluminium. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa mengukur diameter wajan. Nah, saya mengukur diameter wajan di rumah saya itu sekitar 30 cm untuk wajan ukuran sedang. Kemudian wajan itu bersifat konduktor karena bahan utamanya terbuat dari logam dan aluminium. Selanjutnya yang ada di dalam rumah saya yaitu yang kedua adalah panci. Panci adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Panci bersifat konduktor. Panci digunakan untuk memasak makanan yang berkuah atau merebus air. Apabila panci diletakkan di atas kompor yang menyala, maka akan menghantarkan panas dengan baik. Sebab
panci ini terbuat dari logam dan aluminium yang dapat menghantarkan panas yang baik, dan ini bisa kita sebut dengan konduktor panas. Untuk ukuran panci, ukuran kecil itu diameternya sekitar 20 cm. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada setrika. Setrika merupakan benda yang bersifat konduktor dan isolator, karena alat ini dapat menghantarkan arus listrik menjadi panas. Kemudian panas yang dihasilkan itu dari kabel menuju ke bagian alas setrika. Kemudian bahan alas setrika ini terbuat dari logam. Kemudian pada gagang setrika ini terbuat dari plastik, yaitu bisa kita sebut dengan isolator. Jadi ini perpaduan antara konduktor dan isolator. Kemudian ukuran setrika yaitu sekitar panjangnya 10 cm dan lebarnya yaitu sekitar 5 cm. Baiklah, yang keempat yaitu ada logam dan plastik. Logam merupakan bahan yang cepat menghantarkan panas atau konduktor. Plastik merupakan bahan yang lambat menghantarkan panas karena bersifat isolator. Maka plastik digunakan sebagai bahan untuk pegangan atau gagang, seperti contohnya yang saya bawa yaitu teflon. Di sini ini bagian teflon itu terbuat dari logam. Dia merupakan konduktor karena dapat menghantarkan panas yang baik. Agar tangan kita tidak merasa panas, maka teflon ini dilengkapi dengan gagang yang terbuat dari plastik, yaitu bisa kita sebut dengan isolator. Kemudian ukuran teflon yaitu sekitar 20 cm diameternya dan panjang gagangnya itu sekitar 5 cm. Baiklah, yang selanjutnya saya akan memaparkan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan konduktor dan isolator. Yaitu yang pertama ada surat Al-Anbiya ayat 80. Yang kedua yaitu ada Quran surat As-Saba ayat 12. Dapat disimak ayat Al-Quran beserta terjemahannya. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada percobaan untuk mengetahui apakah benda yang ada di rumah itu termasuk dalam konduktor dan isolator. Yaitu kita siapkan sendok, kemudian spidol, kemudian pensil dan gelas kaca. Baiklah, cara kerjanya yaitu kita masukkan air panas di dalam gelas kaca, agak sedikit penuh. Kemudian kita masukkan ketiga benda tersebut ke dalam gelas. Kita tunggu hingga beberapa menit, sekitar 2 menit. Setelah 2 menit, kita akan merasakan apakah konduktor dan isolator terdapat dalam ketiga benda tersebut. Yang pertama yaitu kita akan merasakan di sendok logam. Kita pegang sendok logam, terasa panas. Berarti sendok logam ini termasuk ke dalam benda konduktor karena terbuat dari logam yang menghantarkan panas dengan baik. Kemudian kita ambil pensil, kita rasakan dengan tangan kita. Ternyata pensil tidak menghasilkan panas, berarti pensil termasuk benda isolator, yaitu kurang menghasilkan panas dengan baik karena pensil terbuat dari kayu. Kemudian yang ketiga yaitu spidol. Spidol juga tidak panas sama seperti pensil karena spidol termasuk ke dalam benda isolator. Karena spidol juga kurang menghasilkan panas dengan baik dan spidol ini terbuat dari plastik. Baiklah,
dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sendok apabila direndam air panas maka sendok akan terasa panas. Karena bahan utama sendok adalah aluminium dan logam yang dapat menghantarkan panas dengan baik atau konduktor. Yang kedua yaitu pensil. Jika direndam air panas, maka akan dirasakan pada tangan kita tidak akan panas sebab pensil tersebut terbuat dari kayu atau sulit menghantarkan panas, yaitu isolator. Kemudian yang ketiga, spidol. Apabila direndam air panas, maka saat kita menyentuh spidol tersebut dengan tangan kita, kita tidak akan merasakan panas karena bahan utama pembuatan spidol yaitu plastik. Dan sebab plastik itu tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau bisa disebut dengan isolator. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.